Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal untuk memberikan update info-info terus terbaru untuk kalian supaya kalian semangat holding menunggu naik tinggi dengan penurunan yang terjadi gara-gara geopolitik global tentang perang. Saya yakin perang akan berakhir juga dan nanti akan info banyak di sini yang membuat market akan pump kembali. Untuk PP adalah koin yang terbaik berdasarkan komunitas fundament. Saya rasa tidak perlu kalian ragu ketika turun, serok-serok saja. Akan tetapi tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, kerugian semua ditanggung penumpang. Untuk PP tadi sempat turun, tapi langsung diserok sama Mbak Tarman kali karena demand di bawah sangat kuat, jual belinya juga masih tetap aktif, masih tetap ramai. Nggak mati juga koin ini, mungkin bisa nanti secara licik tahu-tahu pembalikan arah bull besar-besaran bisa terjadi dalam dunia kripto. Sering terjadi hal yang seperti itu, yang mana tahun 2025 harusnya bull ditunda sampai tahun 2026, mudah-mudahan tahun 2026 bullnya betul-betul nggak ngibul, tapi bull terbesar di sepanjang sejarah untuk kripto, mudah-mudahan terjadi all season. Demand-demand di TKO aja hijau-hijau jual belinya sangat ramai. Saya rasa tidak perlu takut ataupun khawatir ya. Untuk long invest saya rasa aman saja. Koinnya nggak busuk, hanya turun. Nominalnya saja yang berkurang, akan tetapi koinnya kita masih utuh karena kita bermain di spot bukan bermain di leverage. Langsung kita simak berita-berita yang akan membuat kripto akan naik kembali tentunya. Tiga alasan BTC, ETH, XRP, dan Cardano kompak rally di tengah isu geopolitik global. Pasar kripto kembali menghijau dalam 24 jam terakhir setelah sempat tertekan oleh sentimen geopolitik dan volatilitas global. BTC sempat naik 0,49%, ETH, Ripple ataupun XRP juga Cardano mencatat kenaikan yang signifikan. Seiring kapitalisasi pasar kriptokurrensi menembus kembali ke 2,31 triliun dolar atau sekitar 38.928 triliun untuk dolar 16.852. Gila. Ini kalau dirupiahkan market cap kripto 38.928 triliun. Gila. Itu uangnya dari mana itu? Kalau buat nampol orang mental sampai ke ujung samudra kali ya. Gila. 38.928 triliun. Nggak ece-ece market kripto. Gila. Kalau untuk membeli Randa dapat berapa itu? Nggak bisa dihitung. Rally ini didorong kombinasi korelasi makro yang kuat, lonjakan open interest di pasar derivatif, serta harus masuk dana ke ETF kripto. Meski demikian, sebagian analis masih memperingatkan potensi koreksi lanjutan jika tekanan global kembali meningkat. Katram nih piye. Udah hentikan perang. Kasihan nih mau lebaran jadi nggak naik piye. Nanti ketupatnya jadi ketapet ya. Ketupatnya jadi opat tapet nih piye. Kacau. Gila 38.928 triliun. Aduh kalau buat beli. Rally ini didorong kombinasi korelasi makro yang kuat, lonjakan open interest di pasar derivatif, serta arus masuk dana ke ETF kripto. Meski demikian, ya sebagian analis masih memperingatkan potensi koreksi lanjutan jika tekanan global kembali meningkat. Mudah-mudahan perang usai ya. Korelasi makro dan stabilitas risiko dorong pemulihan. Kenaikan harga aset kripto terjadi bersamaan dengan pemulihan pasar saham global, di mana data menunjukkan korelasi 30 hari BTC terhadap indeks S&P 500 mencapai 81%. Hal ini menandakan bahwa sentimen risiko global berperan besar dalam pergerakan harga kriptokurrensi. Kapitalisasi pasar kripto naik sekitar 4% dan berhasil menembus level resisten 2,30 triliun dolar atau sekitar 38.760 triliun rupiah. Gila, penembusan ini memperkuat keyakinan pelaku pasar bahwa fase konsolidasi mulai berakhir. Mudah-mudahan akan pump ya, sudah berakhir. Sentimen juga dipengaruhi perkembangan geopolitik setelah Presiden AS Donald Trump, ini yang masalahnya ini,
mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kasihan ya, akhirnya mati juga ya. Aduh, Ali Khamenei mati piye piye. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya pasar sempat tertekan akibat serangan gabungan AS dan Israel ke Iran yang membuat BTC turun hingga 63.000 US dollar atau sekitar 1,06 miliar. Setelah stabilisasi, pasar risiko global harga BTC kembali bergerak di atas 67.000 dolar atau sekitar 1,13 miliar pergerakan. Ini menunjukkan sensitivitas kripto terhadap dinamika makro dan politik internasional. Kasihan si Ali ini mati juga ya. Itulah dampak perang kejam. Open interest derivatif naik tanda posisi baru masuk. Ya mudah-mudahan lonjakan open interest memperlihatkan meningkatnya partisipasi trader di pasar derivatif kripto. Akan tetapi ini lepret ini ya lagi gemblung ya. Data CoinGlass menunjukkan open interest Bitcoin naik 1,6% menjadi 44,27 miliar dolar atau sekitar 746 triliun. ETH mencatat kenaikan lebih besar 6,44% hingga mendekati 26 miliar dolar atau sekitar 438 triliun. Gila, sementara ini open interest XRP mencapai 2,2 miliar atau sekitar 37,7 triliun dan Cardano meningkat 3,5% dengan sekitar sekian-sekian. Pusing juga saya baca semua ya. Mudah-mudahan kita cuan semualah, nanti sabar ya. Kenaikan ini menandakan adanya pembukaan posisi baru. Bukan sekedar penutupan posisi lama, indeks altcoin season juga naik. Lumayan 29 ke 34. Dalam sepekan terakhir menunjukkan minat investor terhadap altcoin mulai meningkat. Kondisi tersebut lazim terjadi pada tahap awal pemulihan pasar kripto. Altcoin pun mencatat kenaikan lebih tinggi dibanding Bitcoin dalam sesi perdagangan terakhir. Arus masuk ETF memperkuat momentum pasar. Arus dana institusi melalui ETF turut menjadi pendorong rally. Data dari Social Volume mencatat ETF spot Bitcoin di AS membukakan net inflow sebesar 787 juta dolar atau sekitar 13,26 triliun untuk IDR dalam sepekan terakhir. ETF ETH mencatat, wah mumet saya baca semua ya. Oke, langsung saja kita simak yang lain lah. Yang penting intinya perdagangan leplet ini melonjak ya, main-main leplet semua ke piye. Spotnya mana spotnya? Spotnya di ETF itu. Nah, mudah-mudahan perang segera usai dan terbang semua. Mudah-mudahan mendadak cuan di saat lebaran nanti untuk beli kancut, sempak. Ini piye? Masa sempak lama pesing, ganti yang baru. Mas Bro itu biar nyesek hatinya lagi karena market turun ya. Ketawa-ketawa itu tetap, karena ketawa itu sehat, menyenangkan orang ya, bukan menghujat orang ya. Oke, kita lihat di sini untuk PP masih dikapitalisasi 24 triliun, kurang dikit. Ya, suplainya aman. Tenang aja, nanti waktunya pump juga pump. PP itu bisa jadi sedang menyiapkan rebound yang licik menuju tekanan overhead, tahu-tahu pump besar ya. Mungkin itu aja lah. Capek saya lihat market turun ya. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe. Mudah-mudahan segera selesai perang dan kripto segera pump lagi. Lebaran kita bisa beli kancut yang baru ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Maknyos.